Saat ini ada beberapa metode hitan atau sunat. Bagi orang tua yang memiliki anak laki-laki mungkin sudah merencanakan hal itu. Metode sunat yang akan dipilih pun kerap membuat para orang tua kebingungan. Seiring dengan kemajuan teknologi, cara sunat pun kian beragam. Selain prosesnya lebih cepat, sejumlah metode sunat saat ini sudah minim risiko dan rasa sakit. Berikut adalah jenis-jenis metode sunat yang dipraktikkan oleh tenaga medis profesional. 1. Sunat konvensional. Metode sunat ini paling banyak digunakan hingga kini oleh banyak tenaga medis profesional. Alat yang digunakan telah sesuai dengan standar medis. Sebelum kulit kulup dipotong, akan dilakukan anestesi terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kulit kulup diiris melingkar menggunakan gunting atau pisau khusus bedah. Setelah dipotong, kulup disatukan kembali dengan cara dijahit sehingga hasilnya relatif lebih baik. Kelebihan, risiko infeksi kecil karena menggunakan peralatan yang sudah sesuai dengan standar medis. Biaya cukup terjangkau. Kekurangan, proses pengerjaan cukup lama, sekitar 30-50 menit. Proses penyembuhan relatif lama. Area peks harus tetap kering pasca tindakan. Ganti verban secara bertahap. 2. Sunat elektrik kauter. Metode sunat elektrik kauter sering disamakan dengan sunat laser, padahal keduanya bekerja dengan alat dan cara berbeda. Sunat elektrik kauter bekerja dengan menggunakan alat kauter, pemotong kulit yang berbentuk pistol, dengan dua buah lempeng kawat yang saling berhubungan pada ujungnya. Kawat tersebut akan dialiri arus listrik dan memberikan efek panas dan memerah guna memotong kulup. Setelahnya pun, luka sunat tetap perlu dijahit agar lebih cepat sembuh. Kelebihan. Risiko perdarahan minimal karena menggunakan elemen yang dipanaskan. Waktu penyembuhan relatif lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Kekurangan. Menimbulkan bau yang menyengat, seperti daging terbakar, serta dapat menyebabkan luka bakar. Area penis tetap kering pasca tindakan. Ganti verban secara bertahap. 3. Sunat klem. Metode sunat klem merupakan teknik sunat yang menggunakan alat khusus, berupa tabung plastik atau alat jepit berbahan logam atau klem, untuk menjepit kulit di bagian kulup, kemudian kulup dipotong dengan pisau bedah tanpa dijahit. Ukuran alat klem tersebut juga dapat disesuaikan dengan ukuran Mr. P. Setelah dilakukan anestesi lokal, tabung klem dimasukkan pada kulup yang akan dipotong, lalu dijepit dengan pengunci klem. Setelah 6 hari, maka tabung klem dilepas atau biasanya terlepas sendiri. Kelebihan. Proses hitan berlangsung cepat, hanya memerlukan waktu 7-10 menit. Minim rasa sakit saat prosedur hitan berlangsung. Minim risiko perdarahan. Tidak memerlukan jahitan dan verban. Luka sunat boleh terkena air. Memberikan hasil yang estetik dibandingkan sunat konvensional. Kekurangan. Biaya lebih mahal dibandingkan metode konvensional. Klemp yang menempel pada Mr. P dapat membuat si kecil merasa tak nyaman. 4. Sunat stapler. Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan prosedur potong dan jahit dengan bantuan alat stapler. Alat stapler berbentuk lonceng di bagian dalam, dan fungsinya adalah untuk melindungi kepala Mr. P. Alat tersebut juga memiliki lonceng di bagian luar dengan pisau bundar, yang fungsinya untuk memotong kulup. Adapun kelebihan. Tidak butuh dijahit. Minim perdarahan. Luka minimal dan sembuh lebih cepat. Alat sunat tidak menempel, lukanya bisa dirawat dengan perban dan cincin silikon. Melepas cincin silikon tanpa nyeri. Proses sunat ini terbilang cepat, yakni hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Minimnya komplikasi seperti perdarahan, bengkak. Kekurangan. Biaya sunat lebih mahal. 5. Sunat laser CO2. Inilah metode sunat laser yang sesungguhnya. Meski masih sangat jarang dilakukan, metode sunat laser sudah tersedia di Indonesia, terutama di kota besar. Laser yang digunakan adalah laser CO2. Setelah dianestesi lokal, kulup yang hendak dipotong ditarik dan dijepit dengan klem. Laser CO2, kemudian memotong kulup Mr. P tanpa mengeluarkan setetes darah pun. Meski begitu, kulit tetap harus dijahit agar proses penyembuhan sempurna. Kelebihan. Relatif cepat, dalam waktu 10-15 menit sudah selesai. Tidak ada perdarahan, kalaupun ada, sangat sedikit. Proses penyembuhan cepat. Rasa sakit minimal. Hasil secara estetika lebih baik.
Kekurangan: harga relatif mahal dan hanya tersedia di rumah sakit besar. 6. Sunat lem. Metode sunat lem ini merupakan metode alternatif sunat terbaru. Tetapi penggunaan lem dalam dunia medis sudah digunakan sejak lama. Metode sunat ini menggunakan lem sebagai pengganti jahitan. Penggunaan lem atau cairan perekat khusus luka tergolong efektif dalam menyatukan luka sobek tanpa perlu dijahit. Pemotongan kulup dapat dilakukan menggunakan beberapa alat seperti Wincleman clamp, Gomco clamp, Mogen clamp, dan lainnya, termasuk electric cauter. Lem kemudian akan diaplikasikan setelah proses pemotongan kulup selesai. Kelebihan sunat lem yaitu: waktu pengerjaan lebih cepat dibanding sunat konvensional. Hasil rapi dan estetis langsung bisa dilihat. Tanpa jahitan, tanpa perban dan risiko perdarahan minimal. Tidak ada alat yang menempel. Tidak perlu kontrol untuk lepas alat atau ganti perban. Perawatan luka sangat mudah. Adapun kekurangannya yaitu biaya yang lebih mahal, dan risiko lem bisa terbuka. Dalam memilih metode sunat atau metode hitan, baiknya sambil dikonsultasikan dengan pihak medis yang akan kita percayakan. Metode terbaik itu tidak selalu yang termahal, tapi yang paling sesuai dengan kondisi anatomis, mental, psikologi, dan finansial keluarga. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.